min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Agung Kubah Timah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu dan senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Mudah-mudahan kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, yakni dengan cara kita mentaati, mematuhi segala perintah-perintah Allah, dan mari kita menjauhi, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertabur salam kita haturkan pula kepada junjungan kita, tauladan kita, Baginda Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari perbanyak salawat di hari Jumat. Mari basahi lisan kita dengan banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma, syafaat dari baginda Rasulullah di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Ini terakhir mengenai bab doa ma'thurah, ya. Doa yang kita baca setelah membaca tahiyat, ya. Tahiyat akhir. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Nah, maka ada doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doanya itu banyak macamnya, ya. Banyak bacaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silahkan kita amalkan yang mana saja, ya. Salah satu di antaranya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Amr bin al-As an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhum annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, 'allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum, bahwasanya beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepadaku doa yang aku baca ia di dalam salatku, kata sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul, katakanlah atau ucapkan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doanya, Bapak, ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidaklah yang dapat menghapus, mengampuni dosa-dosa tersebut kecuali Engkau, ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku, maghfiratan min 'indik, ampunan darimu, warhamni, rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sahabat Abu Bakar minta kepada Nabi untuk diajarkan doa yang beliau baca di dalam salat. Hakadha dhabatnahu zulman katsiran bis-sa'il musallatsah fi mu'zamir riwayat. Beginilah kami mendapatkan banyak riwayat
ya, yang mana ditulis dengan zulman katsiran dengan huruf tha, ya. Zulman katsiran artinya zalim, kezaliman yang banyak. Wa fi ba'd riwayat Muslim, dan dalam sebagian riwayat Imam Muslim, kabiran bil ba'il muwahhadah, bukan katsiran tapi kabiran. Wa kilahuma hasan, dan kedua-duanya itu baik. Katsiran artinya banyak, Bapak ya. Katsir banyak. Tapi kalau kabir artinya besar. Maksudnya zalamtu nafsi zulman kabiran. Aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang besar. Dalam riwayat Imam Muslim ada lafaz kabiran. Namun keduanya itu baik. Fayambaghi an yujma'a bainahuma fayuqal zulman katsiran kabiran. Dan baik pula untuk dikumpulkan keduanya sehingga dia membaca zulman katsiran kabiran. Nah, karena ada sebagian katsiran, sebagian kabiran, Imam Nawawi mengatakan ya sudah digabung saja, ya, zulman katsiran kabiran. وقد احتج البخاري في صحيحه والبيهقي وغيرهما من الأئمة بهذا الحديث للدعاء في آخر الصلاة. Imam Bukhari dan Imam Baihaqi, ya, Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari, demikian pula Imam Baihaqi, dan selain dari keduanya, ya, dari kalangan imam para muhadditsin ahli hadis mengatakan bahwa ini dibaca di akhir salat. Jadi doa tadi yang Abu Bakar minta diajarkan kepada Nabi, nah doa itu dibaca di akhir salat. Wa huwa istidlalun sahih. Jadi dalil yang sahih. Fa inna qawlahu fi salati, karena ucapan sahabat Abu Bakar fi salati ya'ummu jami'aha, sifatnya adalah umum. Wa min madhannid du'a fi salati hadzal mautin. Jadi tadi Pak, ya, Bapak Ibu-ibu, sahabat Abu Bakar kan bilang, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ajarkan kepadaku satu doa yang aku baca doa tersebut, ya, doa yang diajarkan Nabi di dalam salatku. Nah, Imam Bukhari, Imam Baihaqi dan selain dari keduanya mengatakan bahwa itu dibaca di akhir salat. Tadi sebelum salam baca itu. Ya. Jadi ya, antara tasyahud dan salam kurang lebih seperti itu. Jadi di akhir salat sebelum salam baca doa ini, yaitu doa yang lain, doa ma'thurah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wa rawaina bi isnadin sahihin fi sunan Abi Dawud an Abi Salih Dzakwan an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kami telah meriwayatkan dengan sanad yang sahih di dalam kitab Sunan Abu Dawud dari Abu Salih Dzakwan dan dari sebagian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajul, Nabi bersabda kepada seorang laki-laki, kaifa taqulu fis shalah, bagaimana yang kamu baca di dalam salat? Qal atashahhadu wa aqul Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ama inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam haulaha nudandin. Nabi bertanya kepada seorang laki-laki, bagaimana yang kamu baca di dalam salat? Laki-laki tersebut mengatakan, atasyahadu wa aqul, ya, setelah aku membaca tasyahud, ya, artinya salat dilakukan seperti biasa, dan beliau berkata setelah aku membaca tasyahud, aku membaca Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu surga, dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Ama inni la uhsinu dandanataka, adapun aku tidak bisa dandanah, ya, sebaik engkau, sebaik dandanahmu. Dan pula dandanah Mu'adz. Nabi SAW bersabda, keduanya nudandin, kami mengharapkan kedua-duanya. Dandanah, ini penjelasannya Bapak-bapak, ya. Dandanah, pernah dengar dandanah? Kayaknya yang main HP itu ada, kayaknya yang apa? Pop-pop itu pernah dengar? Main HP di apa tuh, Instagram, TikTok, itu ada apa, kalau saya tidak salah ya, yang top gitu tuh, ada dandani dan dandanah. Ad-dandanatu kalamun la yufhamu ma'na. Dandanah itu sebenarnya sebuah ungkapan yang tidak difahami maknanya. Wa ma'na haulaha nudandin, ay makna haulaha nudandin itu haulal jannah, atau sebenarnya bisa dimaknai itu senandung, dan dana, senandung, agak mirip-mirip Pak ya, senandung dan dana. Haulal jannah wan nar atau haula mas'alatihima. Jadi Nabi seorang laki-laki tadi yang dia mengatakan la uhsinu dandanataka, aku tidak dapat mengucapkan senandung, maksudnya ya doa sepertimu, dan tidak pula dandanata Mu'adz. Senandung di sini juga bisa bermakna ya doa, maksudnya doa yang diucapkan Mu'adz, maksudnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka Nabi bersabda haulaha nudandin, kami berdoa di antara keduanya. Maksudnya gimana? Keduanya itu di sekitar surga dan neraka, ya. Memohon keduanya, ya. Ihdahuma su'alu talab, ya. Yang pertama itu meminta doa permohonan. Wasaniyah su'al isti'adzah. Yang kedua adalah permohonan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta tadi? Surga. Minta surga. Dan kita memohon perlindungan dari apa? Dari azab api neraka. Wallahu a'lam. Ini Nabi ya bertanya kepada seorang laki-laki. Maka dijawablah seperti ini. Nah, ini doa yang dibaca pula di akhir salat. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ini mungkin versi pendeknya ya Bapak-bapak. Setelah membaca fil alamina innaka hamidum majid, jangan salam dulu, tapi kita berdoa. Bahkan kalau kita bahas pekan-pekan sebelumnya, kalaulah kita dah hafal ini, boleh doa minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta apapun. Ya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Wa mimma yustahabbu du'a'u bihi fi kulli mautin, dan adapun doa ya, yang dapat dibaca dalam kondisi apapun ya.
Arti yang umum dibaca, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Imam Nawawi mengatakan ini juga bisa digunakan doa ini. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan kesehatan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, tuqa, ketakwaan, afaf, ya, ampunan dan ghina, kecukupan harta. Ya. Wallahu a'lam. Ini Bapak-bapak ya, selesai mengenai bab doa ma'thurah. Lanjut kita bab salam. Ya. Dalam salat ada salah satu rukun, yakni salam. Babus salam litahalluli minas salat. Bab salam untuk tahallul dari salat. Tahallul maksudnya menghalalkan. Awalnya pas kita salat itu ada takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Maksudnya apa? Ya, mengharamkan apa yang sebelumnya halal. Makan itu halal. Namun di dalam sholat setelah takbiratul ihram menjadi haram. Minum halal setelah takbiratul ihram jadi haram. Minum, makan dalam sholat. Nah, salam di akhir sholat itu menjadi tahallul. Nah, menjadi halal kembali. I'lam anna as-salama litahalluli minas shalah ruknun min arkaniha wa fardun min furudiha. La tasihhu illa bihi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya salam ya, untuk tahallul dari salat merupakan rukun, salah satu rukun dari rukun-rukun salat dan salah satu fardu ya, wajib daripada fardu-fardu salat. Tak sah salat kecuali dengan salam. Ya, diakhiri dengan salam. Hadza madhhabu Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa jamaahiris salafi wal khalaf. Ini merupakan madhab Imam Syafi'i rahimahullah, dan begitu juga Imam Malik, Imam Ahmad, dan jumhur para ulama salaf maupun ulama khalaf. Wal ahaditsus sahihatul masyhuratu musarrihatun bidzalik. Dan hadis-hadis yang sahih ya, yang masyhur menjelaskan tentangnya banyak sekali. Wa'lam annal akmala fis salam an yaqula an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah wa an yasarihi assalamu alaikum wa rahmatullah. Dan ketahuilah bahwa yang paling baik di dalam ucapan salam itu adalah ya, menghadap kanan sembari mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah, menghadap ke kiri assalamu alaikum warahmatullah. Wala yustahabbu an yaqula ma'ahu wa barakatuh, dan tidak perlu ya membaca dengannya wa barakatuh. Nah, ini Bapak-bapak ya. Jadi dalam salam cukup assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah ya. Wa barakatuh itu kita baca di dalam salat jenazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dalam salat jenazah. Kalau salat fardu, selain salat jenazah cukup dengan assalamualaikum warahmatullah. Li'annahu khilaful masyhur, karena ia merupakan ya, ikhtilaf yang masyhur, ya, perbedaan para ulama yang memang sudah dikenal an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana qad jaa fi riwayati li Abi Dawud wa qad dzakarahu jama'atun min ashabina ya minhum Imamul Haramain Zahir As-Sarakhsi War-Ruyani fil Hilyah, walakinnahu syadz wal masyhur ma qaddamnahu wallahu a'lam. Ya. Jadi Bapak-bapak ya, khilaf
ada perbedaan pendapat para ulama ya, mengenai ucapan salam ya. Jadi banyak riwayat yang telah disebutkan oleh Imam Abu Dawud dan pula disebutkan oleh Imamul Haramain, Imam dua tanah haram, yaitu Imam Zahir As-Sarkhi dan Imam Ar-Ruyani di dalam kitab Al-Hilyah. Namun hal tersebut syadz ya, atau menyendiri. Yang masyhur adalah yang telah kami jelaskan di atas, kata Imam Nawawi. Jadi assalamualaikum warahmatullah, itu bacaan salam. Wa sawa'un kana al-musalli imaman aw ma'muman aw munfaridan, ya, sama bagi orang yang salat sebagai makmum, sebagai imam, makmun, maupun salat sendirian, munfarid. Fi jama'atin qalilatin aw katsiratin, di dalam jamaah yang sedikit maupun jamaah yang banyak. Fi faridatin aw nafilah, dalam salat fardu maupun nafil, salat sunnah. Fa fi kulli dzalika yusallimu taslimataini kama dzakarna. Maka semuanya itu hendaknya dia salam dengan dua kali salam. Salam pertama dan salam kedua sebagaimana yang telah kami sampaikan. Wa yaltafitu bihima ilal janibataini, ya, dan dia menengok ya, atau apa namanya itu bahasa Indonesianya, ya, melihat kanan, menoleh ya, menoleh kanan dan kiri, oleh kanan dan kiri. Wal wajibu taslimatun wahidah wa amma tsaniyah fasunnah, dan yang wajib itu adalah salam yang pertama, adapun salam kedua itu adalah sunnah. Lau tarakaha lam yadurruhu, kalau dia meninggalkan salam yang kedua, ya, artinya salatnya tetap sah. Tsummal wajibu min lafdhis salam ay yaqula assalamu alaikum. Kemudian yang wajib dari lafaz salam itu adalah ucapan assalamu alaikum. Wala qala salamun alaikum la yujzi'hu 'alal asah. Kalau dia tidak mengucapkan assalamualaikum tapi salamun alaikum, misalnya, maka itu menurut pendapat yang sahih tidak boleh, ya. Jadi lam yujzihu 'alal asah. Walau qala 'alaikumussalam ajza'ahu 'alal asah. Kalau ucapan 'alaikumussalam maka boleh. Falau qala assalamu 'alaika aw salami 'alaik aw salami 'alaikum aw salamullahi 'alaikum aw salamu 'alaikum bighairi tanwin, atau qala assalamu alaihim lam yujzi'hu syai'un min hadza bila khilaf, tidak boleh. Banyak macam ucapan, ya, cukuplah kita membaca sebagaimana apa yang telah kita baca selama ini. Wa tabtulu salatuhu in qalahu 'amidan 'aliman fi kulli dzalik. Dan Imam Nawawi mengatakan batal salatnya kalau dia mengucapkannya dengan sengaja dan dia mengetahuinya secara sengaja. Illa fi qawlihi, kecuali dalam ucapan assalamu alaihim fa innahu la tabtulu salatuhu bihi li'annahu du'a, kecuali dalam lafaz assalamu alaihim itu
batal salatnya, kata Imam Nawawi, karena itu merupakan doa. Wa in kana sahiyan lam tabtul wa la yahsulu tahallulu minas shalah bal yahtaju ila istinafi salamin sahih. Kalau misalnya seseorang membacanya karena lupa, ya, lupa misalnya, bukan assalamualaikum, misalnya dia membacanya salamun alaikum tadi, tidak pakai alif lam, lupa misalnya, salatnya tidak batal, tapi dia tidak mendapatkan tahallul dari salat, artinya dia belum selesai salatnya itu. Misalnya lupa karena masih ngantuk misalnya, atau macam-macam misalnya, ya Bapak, maka dia belum mendapatkan tahallul dalam salat, tapi hendaknya dia intinya memulailah. Jadi dia harus mengoreksinya dengan salam yang benar, assalamualaikum, karena dia belum mendapatkan tahallul dari salat. Jadi dia harus mengoreksinya dengan salamin sahih, dengan salam yang benar. Walau iqtasara al-imam ala taslimatin wahidatin atal ma'mum bit taslimatain. Walaupun seorang imam, ya, hanya membaca dengan salam, satu salam saja, assalamualaikum warahmatullah, bagi makmum hendaknya dia tetap membaca dua salam, ya. Begitu, insyaallah. Sedang terakhir Bapak, ya, sedikit lagi. Qala al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari min ashabina wa ghairuhu, idza sallama al-imam fal ma'mum bil khiyar. Berkata Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari, ya, sahabat-sahabat kami dan lainnya, apabila seorang imam, ya, salam, maka makmum, ya, dia bisa memilih. Jadi kan dikatakan bahwa imam baca salam sekali, maka makmum dia hendaknya membaca dua salam. Nah, Imam Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari mengatakan apabila imam salam, makmum boleh milih, ya. Insya'a sallama fil hal, dia boleh milih langsung mengikuti salam bersama imam, wa insya'a istadamal julus lidu'ai wa atala ma syaa. Dia juga boleh, ya, memanjangkan duduknya untuk doa dan lain sebagainya, artinya belum salam, ya, silahkan, wa atala ma syaa, memanjangkan duduknya sekehendaknya, wallahu a'lam. Itu pendapat Imam Abu Qadhi At-Thayyib At-Tabari, ya. Jadi yang pasti ketika salam diucapkan, salam yang pertama, selesai sudah salat yang kita kerjakan, ya, salam yang pertama, karena salam yang kedua itu adalah sunnah, ya. Ini dijelaskan oleh Imam Abu Thayyib At-Tabari, ya, dia boleh salam langsung bersama imam, ya, atau dia memanjangkan duduknya, ya, banyak berdoa, baru setelah itu dia salam, ya, silahkan, wallahu a'lam. Ini, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, penjelasan mengenai salam. Nanti kan kalau kita pernah dengar bagaimana tata cara salamnya yang benar dan sebagainya, nah, itu dalam pembahasan kita fikih yang lebih luas lagi. Batal tidak kalau misalnya salamnya
dada kita malah serong kanan, serong kiri dan sebagainya. Nah, itu lebih detail lagi dalam kajian kitab fikih, ya. Jadi Bapak-bapak, salat yang kita kerjakan, ya mari sama-sama kita lihat, jangan-jangan masih ada satu dua hal yang keliru mungkin, ya, mungkin atau masih ada yang kurang, ya. Nah, atau ada hal-hal yang belum kita ketahui ilmunya, maka mari kita belajar lagi, ya. Kita belajar, kita bertanya kepada para asatidz yang memang pakar di bidangnya. Ini ada masa ada Kiai Ahmad Lutfi. Besok kajian beliau, nanti silakan hadir, bertanya banyak kepada beliau, ya. Karena bagaimanapun juga salat inilah tiang agama, ya. Kalau kita meninggalkan salat, ya seakan-akan kita menghancurkan tiang agama ini. Salat juga merupakan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tegakkan, mari kita amalkan, ya. Jangan sampai kita tinggalkan salat. Ya, jangan sampai kita tinggalkan salat. Ya. Bagaimana kalau kita pernah meninggalkan salat di saat kita mungkin, ya, belum mendapatkan hidayah lah, ya Bapak-bapak, ya. Dulu masih mungkin, ya, masih banyak lalai dan lain sebagainya. Nah, kan ada pula pendapat yang mengatakan kita qadha, kita ganti salat-salat itu, ya. Nah, tata caranya nanti boleh ditanya lagi, ya. Begitu Bapak-bapak, ya. Nah, ini mengenai salat. Mudah-mudahan, ya, salat kita khususnya dan umumnya amal-amal kita yang kita lakukan, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan, ya. Karena ada dalam hadis Nabi orang yang sholat tapi seakan-akan Allah itu seperti kain, ya, dicampakkan lagi ke muka kita. Karena sholat kita itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa tolak ukurnya? Sholatnya main-main misalnya, terlalu cepat, tidak ada tumakninah, tidak tenang dalam sholatnya, atau hal-hal yang lain, ya. Dalam hadis yang lain Nabi pernah bersabda, orang yang sholat dia akan mendapatkan usyruha, ya, tusu'uha, thumunuha, 1/10, 1/9, 1/8, terus 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, au nisfuha, atau setengah saja 1/2 itu. Jadi, ya sayang sekali kalau kita sholat hanya dapat setengahnya. Ya masih syukurlah setengahnya. Nah, kalau yang celaka itu tidak diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita lihat lagi, ya, kita koreksi lagi dalam sholat kita. Mari kita, ya, tenang di dalam sholat, ya, sembari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat, ya, Bapak-bapak minta kepada Allah apapun kebutuhan kita, apapun hajat kita, ya, harapan kita. Karena kita hanyalah seorang hamba. Kita adalah hamba Allah, ya. Mari kita mengharap, meminta hanya kepadanya, ya. Sekali lagi mudah-mudahan salat kita dan amal-amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Nanti pekan depan kita masuk bab baru, ya, Bapak, ya. Setelah salat maka ada zikir-zikir setelah salat, ya. Insyaallah akan kita bahas di pekan berikutnya. Hadza wallahu a'lam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.